Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas cara melatih gelandang serang yang kreatif. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nama Ronaldinho. Pemain asal Brazil dan legenda Barcelona ini memiliki kemampuan individu jauh di atas rata-rata pada masanya. Dan sampai saat ini pun saya belum melihat pemain seperti Ronaldinho guys. Untuk mengenang kembali masa keemasan Ronaldinho, saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya melatih pemain seperti Ronaldinho, gelandang serang kreatif yang memiliki kemampuan dribble di atas rata-rata pemain lainnya guys. Gelandang serang dengan gaya main Engance ini mampu berpikir cepat dan memiliki kontrol bola yang bagus untuk menjadi penghubung lini tengah lapangan. Bukan hanya menjadi penghubung lini tengah, tapi dia bisa memberikan assist dan juga mencetak gol. Setelah saya coba melatihnya, ternyata hasilnya lumayan bagus dan dia langsung memberikan kontribusi besar untuk tim. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa saja atribut penting dan drill latihan apa saja yang saya gunakan, simak baik-baik video ini sampai selesai. Musim ini saya sebenarnya melatih striker mirip seperti Didier Drogba, tapi saya nggak sempat merekamnya guys. Dan beberapa musim lalu saya melatih Hazard dan juga Werner, yang beberapa musim terakhir memberikan kontribusi besar untuk tim dengan sumbangan assist dan golnya. Tiga pemain yang saya latih secara individu berhasil membuktikan diri layak bermain di susunan tim inti dengan mencetak lumayan banyak gol dan assist sejauh ini. Terutama Didier Drogba yang sudah mengemas 36 gol dari 21 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Dengan pemain-pemain berpengaruh seperti ini, untuk sementara tim saya musim ini belum terkalahkan di 3 kompetisi seperti Liga, Liga Champion, ataupun Cup. Oke guys, karena akun ini booster kondisinya sedikit, jadi saya akan menggunakan akun Top 11 saya yang lain. Oke, dan sekarang kita sudah masuk ke akun Top 11 saya yang khusus hanya untuk mengumpulkan booster dan token saja guys. Dan saya juga sudah membuat logo dan jersey yang mirip seperti logo dan jersey-nya Barcelona. Oke guys, ini adalah pemain yang sudah saya siapkan untuk dilatih secara individu. Namanya sudah saya ganti menjadi Ronaldinho dan saya memberikan nomor punggung 10 untuknya. Pemain ini belum memiliki kalian khusus sama sekali. Jadi sebelum saya melatih atributnya, saya akan menambah kalian khususnya terlebih dahulu. Engance mahir mengontrol bola dan mampu berpikir cepat, penghubung lini tengah dan depan ini menggerakkan bola dengan cekatan. Gaya main Engance hampir mirip seperti playmaker, tapi karena di dalam game Top 11 kalian playmaker hanya ada dalam posisi MC dan kita hanya bisa membukanya dengan cara melatih posisi MC. Jadi saya tidak akan melatih kalian khusus playmaker untuk Ronaldinho karena booster kondisi yang saya miliki terbatas, hanya 413 booster kondisi saja guys. Jika saya menambah posisi baru dan melatih kalian khusus, itu berarti saya harus menghabiskan kurang lebih 90 booster kondisi. Jadi lebih baik saya melatih kalian khusus lain saja guys, seperti spesialis tendangan bebas. Itu cukup berguna, sisanya bisa kita alokasikan untuk melatih atribut kunci Ronaldinho. Oke guys, untuk melatih kalian khusus spesialis penendang bebas, sekarang mari kita masuk ke menu latihan. Dan untuk melatih kalian khusus, minimal kamu harus memiliki kurang lebih 60 booster kondisi. Lalu pilih satu pemain yang akan kamu latih kalian khususnya guys. Untuk melatih kalian khusus atau menambahkan posisi baru, kamu bisa menggunakan satu drill latihan dengan intensitas sangat sulit. Salah satu contohnya yaitu drill latihan serangan balik cepat. Isi full slot di bawah ini, cukup dengan satu drill latihan, lalu klik selesai dan mulai latihan. Lakukan latihan ini berulang kali sampai kalian khusus selesai 40/40 keterampilan. Untuk memperingan latihan seperti ini, kamu bisa menggunakan aplikasi tambahan namanya Auto Clicker, dan untuk cara menggunakannya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya guys, dengan judul cara menggunakan aplikasi Auto Clicker.
Setelah latihan berulang kali, jika pemain yang kamu latih memiliki gaya main, otomatis poin gaya mainnya ikut meningkat guys. Jika terlihat gaya main seperti ini, tandanya poin gaya main sudah terkumpul dan kamu bisa membuka kuncinya secara gratis untuk level standar. Oke, dan sekarang gaya main Ronaldinho sudah terbuka dan masuk level standar guys. Selanjutnya kita bisa fokus melatih kalian khususnya lagi sampai selesai. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang Ronaldinho sudah memiliki satu kalian khusus spesialis tendangan bebas. Dan sekarang kita bisa fokus melatih atribut kuncinya guys. Untuk melihat atribut kunci pemain, kamu bisa klik keterampilan. Oke, dan kita bisa lihat di sini Ronaldinho tidak cukup tinggi dan kita akan sesuaikan dengan atribut sundulannya juga guys. Oke, dan yang pertama kita akan fokus melatih atribut kuncinya terlebih dahulu. Tentunya kita tahu bahwa Ronaldinho adalah pemain yang kreatif. Dia memiliki kontrol bola yang bagus dan kontrol bola termasuk ke dalam atribut dribble. Atribut pertama yang akan kita latih yaitu kreativitas. Dan melatih atribut ini cukup sulit guys, dan sedikit lebih lama dari atribut lainnya. Jadi harus sabar dan melatihnya secara perlahan saja guys. Setelah memastikan atribut mana yang akan kita latih, sekarang mari kita pilih drill latihan. Untuk melatih kreativitas, pertama saya akan menggunakan drill latihan analisis video. Seperti biasa, isi full slot di bawah ini, lalu klik selesai dan mulai latihan. Lakukan latihan ini berulang kali dan terus perhatikan perkembangan kreativitasnya guys. Atribut kreativitas sedikit meningkat, kita bisa meningkatkannya lagi dengan merubah drill latihan. Selanjutnya saya akan menggunakan drill keterampilan untuk meningkatkan atribut kreativitasnya lagi guys. Seperti biasa, isi full slot, lalu klik selesai dan mulai latihan. Seperti biasa, lakukan latihan ini berulang kali. Selanjutnya cek lagi perkembangannya. Sekarang atribut kreativitas sudah mulai meningkat di angka 90% dan disusul dengan atribut dribble di angka 85%. Oke, dan saya butuh sedikit lagi untuk meningkatkan atribut kreativitas hingga di angka 100%. Sekarang kita bisa mengganti drill latihan lagi. Untuk meningkatkan kreativitas dan sundulannya, kali ini saya akan menggunakan drill latihan gunakan kepalamu. Jadi ada 3 atribut penting yang akan kita dapatkan. Seperti biasa, isi full slot lalu klik selesai dan mulai latihan. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, mari kita lihat perkembangannya lagi. Oke guys, sekarang pemain ini sudah mulai kreatif dan atribut sundulannya sudah ikut meningkat juga guys. Selanjutnya kita bisa fokus kembali melatih atribut dribblenya. Untuk melatih dribblenya, kita bisa menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Kondisi pemain akan berkurang 13,5% per sesi. Lalu klik selesai dan mulai latihan. Setelah atribut dribble meningkat di angka 100%, sekarang kita bisa fokus melatih atribut penyelesaian dan tembakan yang masih rendah. Untuk melatih atribut penyelesaian dan tembakan, kita bisa menggunakan drill latihan teknik menembak. Lakukan latihan ini berulang kali sampai atribut penyelesaian dan tembakan meningkat. Atribut penyelesaian dan tembakan masing-masing sudah meningkat di angka 80% lebih. Selanjutnya kita bisa fokus melatih atribut kecepatan dan kebugaran. Untuk meningkatkan atribut kecepatan dan kebugaran, kita bisa menggunakan drill latihan sprint. Dan latihan ini akan meningkatkan atribut dribblenya juga guys. Oke guys, setelah latihan yang melelahkan, atribut kebugaran dan kecepatan sudah meningkat di angka 80% lebih dan atribut dribble meningkat di angka 120%. Untuk latihan selanjutnya, kita bisa fokus melatih atribut umpan, kreativitas, dan penyelesaian.
Drill latihan serangan balik cepat bisa meningkatkan atribut yang kita butuhkan, guys. Sekarang atribut umpan, kreativitas, dan penyelesaian sudah meningkat, dan kita bisa lihat atribut kreativitas lebih tinggi dari atribut manapun. Selanjutnya kita bisa melatih atribut yang masih rendah seperti tembakan dan sundulan, dan kamu bisa menggunakan drill latihan yang memiliki atribut yang kita butuhkan tadi, guys. Seperti salah satu contoh drill yang saya gunakan kali ini, yaitu umpan bola mati. Dari sini kita bisa mendapatkan atribut tembakan dan sundulan. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang atribut tembakan dan sundulan sudah meningkat. Sekarang kamu bisa melakukan latihan yang sama seperti tadi. Tingkatkan atribut yang masih rendah per 10 atau 20% saja, guys. Oke guys, sekarang pemain ini sudah mendapatkan 2 bintang. Kita bisa mengulangi latihan seperti tadi. Gunakan drill latihan yang sama, atau kamu bisa menggunakan drill latihan yang kamu butuhkan. Dengan begitu, pemain yang kita latih atributnya akan meningkat, dan pastikan selalu memantau perkembangannya, guys. Dan setelah melakukan latihan berulang kali dengan latihan yang hampir sama seperti yang saya bahas di awal, sekarang pemain ini sudah meningkat kualitasnya di angka 100% atau setara bintang 6. Peningkatan yang kita dapatkan sudah 2 kali lebih besar dari kualitas mutu awal yang hanya 49%, guys. Dan mutunya saat ini sudah meningkat di angka 111% dengan satu kalian khusus spesialis tendangan bebas. Kemudian untuk gaya mainnya sendiri, sekarang Ronaldinho sudah memiliki level lanjutan, efeknya 3 kali lebih efektif. Hanya butuh sedikit lagi gaya mainnya meningkat ke level master. Dan untuk atribut kuncinya sendiri yaitu kreativitas dan dribble, lebih tinggi dari atribut manapun, guys. Alasan kreativitas lebih tinggi yaitu agar pemain ini kreatif, dan tentunya pemain kreatif bisa berpikir lebih cepat. Kontrol bola termasuk ke dalam dribble atau giringan, itu alasan dribble ada di urutan nomor 2. Tentu kita tahu Ronaldinho memiliki kemampuan dribble yang sangat baik, dan dia juga termasuk pemain yang kreatif, guys. Ronaldinho pemain yang bisa menentukan jalannya pertandingan. Dia bukan hanya memberikan umpan, tapi pencetak gol juga, guys. Jadi atribut umpan, tembakan, dan penyelesaian dibuat seimbang. Dan pemain yang saya latih ini memiliki postur tubuh yang rendah atau pendek, jadi saya tidak ingin memaksakan dia berlatih menyundul bola, guys. Itu alasan kenapa atribut sundulan lebih rendah dari atribut manapun. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up,